Jauh dalam lubuk hati setiap manusia ada kerinduan untuk kembali ke asal usulnya. Dan asal usul manusia itu adalah Allah sendiri. Dan dalam Injil tadi kita dengar Allah itu adalah kasih. Maka siapa yang merindukan Allah, dia akan mengamalkan kasih itu. Bukan hanya kepada Allah, melainkan kepada sesamanya. Dan sedemikian besar dan kuatnya daya dari kasih yang dialami seseorang seperti Paulus yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, sehingga dia rela menderita demi mengamalkan kasih itu, demi mencapai kebahagiaan yang adalah Allah sendiri yang adalah kasih. Surat Paulus kepada muridnya Timotius yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi ditulis dari penjara. Saat dia sudah divonis dihukum mati. Jadi tinggal menghitung hari kapan dia dieksekusi. Namun demikian masih dengan semangat berkobar-kobar ia mengajak muridnya dan sekaligus penggantinya Timotius supaya menyampaikan warta kebenaran dengan terus terang. Dan apa itu? Bahwa Allah mengasihi manusia, bahkan seluruh bumi kita ini, seluruh ciptaan itu dengan kasih yang sebesar-besarnya. Dan karena itu Allah adalah kebahagiaan, kalau mau adalah surga. Dan setiap orang merindukan surga, merindukan kebahagiaan itu. Caranya bagaimana? Ialah dengan mengamalkan kasih yang kita sendiri alami dari Tuhan. Itulah perintah yang disampaikan Yesus sebelum dia naik ke surga kepada murid-muridnya. Mewartakan sabda kebenaran, yaitu bahwa Allah mengasihi manusia dan manusia akan menjadi bahagia, masuk surga, akan mengalami surga bila ia mengamalkan kasih itu dalam hidupnya setiap hari. Dalam hal-hal yang paling kecil dan sederhana, setia sampai akhir. Demikian Paulus nyatakan dalam bacaan yang pertama tadi. Dan setia bukan hanya ketika semuanya serba beres dan nyaman, melainkan juga dan justru ketika hidup kita tidak semuanya serba nyaman. Oleh karena itu, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kesetiaan itu dituntut dari kita. Orang Katolik, orang Kristiani tidak pernah akan mengeluh, bersungut-sungut, apalagi menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan Tuhan kadang-kadang. Orang Katolik adalah orang yang tahu setia dan tekun dalam mengasihi Tuhan, karena tahu bahwa kita lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Di dunia ini, saat ini kita sudah mengalami surga itu, tentu saja dalam skala kecil, yaitu ketika kita menyukuri segala berkat Tuhan, bukti kasihnya, dan kita boleh mengamalkannya kepada orang lain, mulai dari anggota-anggota keluarga kita dalam hal-hal yang kecil. Di sana kita mengamalkan kasih, di sana kita mengalami surga hari demi hari. Semoga demikian, Tuhan memberkati.